Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin dan khususnya muslimat rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita ucapkan pada awal pertemuan kita ini, kalimat hamdalah adalah kalimat pujian, karena memang mutlak pujian itu milik Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memberikan segalanya bagi kita. Dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala, kita bisa berjumpa kembali, bertemu kembali dalam majelis ini, yang insya Allah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba yang bersyukur. Amin. Yang kedua, salawat dan salam semoga selalu terlimpah curahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga kepada seluruh para keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya hingga nanti ya pada hari kiamat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali pembahasan kita masih mengenai masalah zakat. Yang hari ini kita akan bahas yaitu babun fi zakatin an-naqdaini, yaitu zakat dua alat tukar, ya. I'lam waffaqanallahu wa iyyak. Ketahuilah bahwasanya mudah-mudahan Allah memberikan taufik ya kepada engkau. Ini Masya Allah. Jadi Syekh Shalih Fauzan rahimahullah, jadi sebelum masuk ke materi, Masya Allah, beliau mendoakan ya kepada kita bahwasanya mudah-mudahan Allah memberikan taufik ya kepada kita, sehingga kita bisa dengan adanya taufik ini ya, petunjuk dan sebagainya dari Allah Subhanahu wa taala, kita bisa mudah untuk mempelajari ilmunya dan mudah untuk mengamalkannya dan mudah mungkin juga akan mengajarkannya. Sehingga beliau di awal mengatakan waffaqanallah, yaitu memberikan Allah, mudah-mudahan Allah berikan taufik kepada kita. Ini adalah sebuah doa yang sangat bagus, yang memang bagi thalabul ilmi atau seorang guru dan sebagainya, memang harus tetap mendoakan bagi para murid-muridnya. Yang mudah-mudahan nanti muridnya ya ada yang Masya Allah ilmunya ya yang bisa setara lah, atau bahkan lebih daripada ilmu gurunya. Ini Masya Allah, ini artinya termasuk keberkahan dalam ilmu tersebut. Annal murad bi zakatin naqdaini, dan yang dimaksud dengan zakat an-naqdain yaitu zakatu adz-dzahab wal fiddah, yaitu zakat emas dan perak. Wa mashtaqqa minhuma, dan begitu juga yang yang ishtaqqa, yang pecahan, artinya yang sama, yang setara dengan keduanya ya, min nuqudin, yaitu uang, wahuli perhiasan, wasubaik, bisa juga nanti perak atau logam, wa ghairu zalika, dan sebagainya. Jadi kita akan berbicara tentang alat tukar ya. Kalau bahasanya uang lah, nanti akan ada emas, perak, kemudian ada uang alat tukar, nanti masuk
subhanallah, apa namanya, masuk dari dalamnya, yaitu dolar, rupiah, dan sebagainya. Ya, begitu juga huli, perhiasan, ya, yang biasa apa namanya, perhiasan, ya. Wa subaik, logam-logam, yaitu perak dan sebagainya. Dari mana dalilnya? Ala wujubiz zakah fi zahabi wal fiddah, yaitu tentang wajibnya zakat emas dan perak, yaitu apa? Kitab, sunnah, ijma. Ini sangat kalau sudah disebutkan dari ketiganya, ini sangat jelas berarti. Ya, Al-Qur'an menyebutkan, sunnah juga apa namanya menyebutkan, kemudian apa lagi? Bahkan ijma, kesepakatan para ulama. Allah Ta'ala berfirman dalam surat At-Taubah ayat 34. Walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillah, dan orang-orang yang menyimpan atau menyembunyikan emas dan perak dan tidak yunfiqunaha fi sabilillah, tidak menginfakkannya atau tidak membayar zakatnya fi sabilillah, fabashshirhum bi'adzabin alim. Ingat, Allah katakan fabashshirhum, berikan kabar bagi mereka tentang apa? Azab yang sangat pedih. Fafil ayati al-karimah, maka di dalam ayat ini, ayat yang mulia ini, al-wa'idus syadid, ada ancaman, ya, ada janji yang sangat-sangat keras. Ya, apa itu janjinya? Bil adzabil alim, azab yang sangat-sangat pedih. Jadi orang yang sengaja, yang tidak mau mengeluarkan kewajiban zakatnya, padahal sudah ada kemampuan, padahal sudah ada nisabnya dan sudah mencapai nisab, kemudian sudah haul dan sebagainya, tidak mau mengeluarkan zakat. Ingat kata Allah, ya, yaitu Allah persiapkan azab yang sangat pedih. Liman lam yukhriju zakat az-zahab wal fiddah, bagi siapa yang tidak mau mengeluarkan zakat, baik itu emas maupun perak. Di bab sebelumnya kan kita sudah belajar, kalau ada orang yang seharusnya, ya, pada hari ini, seandainya, ya, pada hari ini dia sudah ada kewajiban, sudah hartanya sudah nisab, kemudian sudah mencapai haul, ya, dan dia tidak mau mengeluarkannya, tiba-tiba, ya, besok dia meninggal, terus bagaimana? Maka bagi ahli warisnya, ya, terlebih dahulu adalah harus membayar zakatnya dulu. Ini menunjukkan akan kewajiban tetap membayar zakat meskipun yang seharusnya bayar zakat sudah meninggal, maka ahli warisnya yang akan menyampaikannya, membayarkannya melalui dari harta si mayit tersebut. Ya, jadi orang yang tidak mau mengeluarkan zakat ini, berarti Allah siapkan bagi dia azab yang sangat pedih. Apa itu? Dalam Sahihaini, ya, disebutkan, ya, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ya, bahwasannya dan Imam Muslim, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma min sahibi dhahabin wala fiddatin la yu'addi minha haqqaha illa idza kana yaumul qiyamati sufihat lahu safaihu min nar." Ya, tidaklah pemilik emas dan perak yang tidak mau mengeluarkan haknya, tidak mau membayar haknya, kecuali Allah akan ya, setrika tubuhnya dengan lempengan-lempengan dari neraka pada hari kiamat. Ya. Jadi orang yang tidak mau mengeluarkan, ini kata Rasulullah SAW, nanti di hari kiamat dia akan disetrika. Disetrika dengan menggunakan apa? Lempengan. Ya, kita saja nyetrika baju berusaha untuk tidak terkena, ya, dari setrikaan tersebut. Ini sengaja,
akan disetrika oleh Allah Subhanahu, akan disetrika di dalam neraka dengan menggunakan apa? Lempengan dari neraka. Jadi bukan setrikaan kita di dunia. Jadi lempengan dari neraka ini disiapkan untuk apa? Disiapkan akan disetrika, yaitu bagi orang-orang yang tidak mengeluarkan zakatnya. Wattafaqal a'immah. Kemudian para ulama sudah bersepakat annal murad bil kanz, yang dimaksud dengan al-kanzu, kanz, ya, al-kan bil kanzil mazkur, yaitu di dalam Al-Qur'an dan hadis, kullu ma, ya, setiap segala sesuatu ma wajabat fihi zakah. Ya. Jadi yang segala sesuatu yang seharusnya diwajibkan zakat tetapi dia tidak melaksanakannya. Ini dinamakan kanzun, menyembunyikan. Ya. Wa amma ma ukhrijat zakatuhu falaisa bikanzin. Adapun harta yang sudah artinya dikeluarkan zakatnya, maka dia bukan dinamakan kanzun. Jadi yang dimaksud oleh Allah walladzina yaknizuna, dan yang menyembunyikan, maksudnya menyembunyikan di sini yang tidak mau membayarkan zakatnya, maka dia dikatakan sebagai kanzun, simpanan, disimpan, disembunyikan. Ya. Wa anna ma ukhrijat zakatu falaisa bikanzin. Wal kanzu kullu syai'in majmu', maka kanzun itu adalah segala sesuatu yang dikumpulkan, ya, bertumpuk antara satu dengan yang lainnya. Sawa'un kanzuhu fi batnil ardi, entah itu disembunyikan di dalam bumi, au ala zahriha, atau di atas bumi. Ya, intinya tidak mau bayar zakat. Ya. Jadi ada orang yang sudah punya uang, akhirnya uangnya disimpan, ya, dimasukkan ke dalam bank, bahkan dimasukkan ke brankas, didepositokan dan sebagainya. Tidak mau dikeluarkan. Ya, ingat kata Allah, inilah yang disebut dengan kanzun, penyembunyian. Ya, jangan kira bahwasanya harta-harta yang dideposito aman di sana di bank. Allah tahu. Ya, Allah Maha tahu berapa harta kita. Ya, jangan coba-coba, ya, melanggar yang Allah perintahkan. Fatajibuz zakah, maka diwajibkan zakat fi dhahabi, ya, dalam emas, idza balagha 20 mithqala, jika sudah mencapai 20 mithqal. Ya, 20 mithqal. Wa fil fiddati idza balaghat mi'atai dirhamin islami. Kalau perak itu mencapai apa? 200 dirham. Ya, yaitu rub'ul usyur min huma, yaitu dibayar 1/40 dari keduanya. 1/40 ini berarti 2,5%, baik itu emas maupun perak. Sawa'un kana madrubina au ghairu madrubina, ya, entah mungkin yang tercetak maupun yang tidak tercetak. Kan ada emas yang masih bulat-bulat, ya, masih tidak jelas bentuknya. Ada yang sudah dibentuk dengan seperti uang logam. Ya. Li hadis Ibnu Umar wa Aisyah radhiyallahu anhum marfu'an, sebagaimana hadis yang ada secara marfu', anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam, kana ya'khudhu min kulli 20 dinaran, bahwasanya beliau mengambil dari setiap 20 dinaron, yaitu 20 dinar, ya, fasa'idan nisfu dinar. Ya, jadi yang dizakatkan itu adalah nisfu dinar. Berarti kalau dia punya 20 dinar, ya, maka yang dikeluarkan hanya setengah dinar, yaitu 2,5%. Ya. Rawahu Ibnu Majah. Wa fi hadisi Anas, secara marfu juga, wa fi riqati rub'ul usyur, rawahul Bukhari. Ya, begitu juga, yaitu pada perak itu ada rub'ul usyur, 1/4, 10,
Ya, berarti berapa? Yaitu 2,5% sama. Ya, berarti harta ya emas dan perak itu zakatnya adalah 2,5%. Warriqatu bikasri ra wa takhfifi qaf hiyal fiddah al khas. Yang dinamakan riqah itu adalah yaitu perak yang murni. Madrubah kanat au ghairu madrubah. Mungkin sudah tercetak atau belum tercetak. Ya, masih mentah. Apa istilahnya? Belum tercetak ya, bulat-bulat dan sebagainya. Allahu a'lam. Ini yang paham adalah apa namanya yang dagang-dagang emas atau dagang perak. Wal misqal fil asal. Dan misqal tadi kan dikatakan bahwasanya bahasanya itu misqal. Ya. Jadi dikeluarkan pada setiap apa yang dalam sebuah hadis tadi dikatakan ya, kalau sudah mencapai 20 misqal. Apa itu misqal? Misqal itu adalah miqdaru minal wazn, yaitu suatu ukuran dari berat. Ya. Maka para ulama fikih mengatakan bahwasanya yang dimaksud dengan misqal itu adalah setara dengan waznuhu isnatan wasab'una, yaitu setara dengan 72 biji gandum minasyair al-mumtali yang apa namanya yang berisi ya, yang artinya full ya, jadi ndak patah ya, yang sempurna, mu'tadilul miqdar, yang ukurannya sedang. Jadi kalau ada 72 gandum ya ditimbang itu ya, itu setara dengan 1 misqal. Ya, 1 misqal itu adalah 1 dinar. Allahu a'lam. Wa nisabu al-dhahab bil junaih as-su'udi, kalau menggunakan emas yaitu junaih Saudiyah, ahadu asyar 11 junaih wa salah 1 asba' junaih, yaitu 3/7 junaih. Wa nisabul fiddah, kalau dinisabkan dengan perak birriyal ar-arabi as-su'udi, yaitu dengan rial ya, sittatun wa khamsuna rialan, yaitu setara dengan ya 56 rial. Au ma yu'adilu sorfuha minal waraq, atau yang apa namanya senilai dengan uang an-naqdi al-musta'mal fi hadzal zaman, yaitu sesuai dengan nilai tukar pada zaman itu atau pada zaman tersebut. Wa yukhriju minadh dhahab wal fiddah idza balagha kullu minhuma an-nisab al-muhaddad lahu fa aksar rub'ul usyur. Jadi yang dikeluarkan dari emas dan perak itu yang dizakatkan kalau sudah mencapai nisab yang disebutkan. Ya, batasannya ada atau lebih. Ya, tadi kalau emas berarti berapa? Yaitu emas mencapai 20 misqal. Ya. Kemudian fa aksar rubu'ul usyur, yaitu kalau faksar rubu'ul usyur, yaitu dikeluarkan 2,5%. Ma yubahu lirrajuli lubsuhu minadh-dhahabi wal fiddah. Terus apa yang diperbolehkan bagi laki-laki untuk menggunakannya ya, minadh-dhahabi wal fiddah ya, yubahu lidz-dzakari, ya diperbolehkan bagi laki-laki an yattakhidha khataman minal fiddah. Boleh laki-laki itu menggunakan cincin dari perak. Di anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ittakhadha khataman min fiddah. Karena beliau juga apa namanya punya cincin yang terbuat dari perak. Hadis muttafaqun alaih. Wa yuhramu alaih, sedangkan yang diharamkan bagi laki-laki adalah ittikhadul khatam minad dhahab, yaitu cincin, menggunakan cincin yang terbuat dari emas. Ini yang tidak boleh. Ya.
Faqad nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi SAW sudah melarang ar-rijal, yaitu para lelaki, anit tahalli bidzahab, yaitu berhias menggunakan zahab, emas. Jadi emas di sini ya, yang pokoknya intinya kandungannya emas, karena kan sekarang ada istilah dengan emas putih. Ya, bagaimana, apakah boleh dipakai? Ya sama. Intinya adalah zatnya, bukan warnanya. Kalau zatnya sudah ada emas, di dalamnya ada unsur emas, maka hukumnya haram. Ya. Wa syaddada an-nakir ala man fa'alahu. Dan Nabi bahwasanya sangat ya tegas, ya sangat keras bagi orang-orang yang mengingkarinya, yaitu melakukannya masih saja. Ya, kalau ada laki-laki yang masih pakai emas, ya cincin emas dan sebagainya, kalung emas dan sebagainya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya'midu ahadukum ila jamratin min nar." Ya. Jadilah salah seorang laki-laki dari kalian itu sengaja ya mengambil bara api dari neraka. Fayaj'aluha fi yadihi, dan dijadikan bara tersebut di tangannya. Ini maksudnya apa? Jadi orang laki-laki yang sengaja pakai cincin emas itu secara tidak langsung dia sudah menjadikan tangannya ini siap untuk dibakar dengan api neraka. Jamroh, ya sengaja ya. Jadi orang itu secara tidak langsung artinya apa? Dia ambil api, kemudian dia pasang di tangannya. Apalagi kalau di lehernya. Laki-laki pakai kalung dari emas, pakai gelang dan sebagainya. Ini masuk juga. Begitu juga, mohon maaf, wal'iyadu billah, laki-laki pakai gelang kaki terbuat dari emas lagi. Subhanallah. Ya. Ini menunjukkan bahwasanya cincin saja tidak boleh. Artinya apa? Orang laki-laki itu tidak boleh berhias menggunakan emas. Jadi yang diperbolehkan hanya menggunakan perak saja. Wa yubahu lidzakari aidan min adzahab. Diperbolehkan bagi laki-laki menggunakan emas ma da'at ilaihi hajah, kalau memang ada suatu kebutuhan darurat. Kok bisa ya? Kira-kira pernah enggak laki-laki, atau bisa enggak? Artinya secara realita ada apa tidak? Laki-laki sangat butuh dengan emas. Kira-kira seperti apa maksudnya? Ka'anfin. Seperti dia umpama membuat hidung buat hidung palsu. Ya. Waribatu asnan, atau dijadikan kalau sekarang kan pagar gigi. Kan biasanya sekarang kan ada yang merapikan gigi. Ya, jadi pagar. Tetapi di sini penggunaan emas di sini adalah karena penggunaan hal yang sangat dibutuhkan dan darurat. Ya, li'anna Arjafah bin As'ad. Ya, pernah ada seorang sahabat namanya Arjafah bin As'ad. Quti'a anfuhu yaumul kilab. Pada hari kilab, ya, peperangan kilab, bahwasanya hidung beliau itu terpotong. Ya, fattakhadha anfan min fiddah. Maka beliau membuat hidung palsu dari perak. Ya. Fantanna ya alaih. Maka apa yang terjadi? Maka hidung palsu yang terbuat dari perak tersebut malah menjadi membusuk. Ya. Maka fa'amarahun Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi SAW memerintahkan fattakhadha anfan min dhahabat.
ya, yaitu Rasul memerintahkan untuk mengganti hidungnya itu terbuat dari emas. Awalnya kan pakai perak, tapi karena membusuk, kemudian Nabi SAW perintahkan mengganti, ya, supaya tidak memberikan bahaya yang lain, ya, bagi tubuh sekitarnya. Karena dia membusuk, maka Rasul perintahkan untuk diganti dengan zahab, yaitu emas. Maksud dari hadis ini adalah jika memang seorang laki-laki sangat butuh, artinya dalam kondisi yang darurat, ya, dalam kondisi yang sangat-sangat darurat, memang dibutuhkan emas, itu tidak apa-apa. Kalau memang sangat darurat, dibutuhkan. Jadi kalau tidak ada kebutuhan, tidak ada darurat, maka laki-laki dilarang. Ya, laki-laki dilarang untuk menggunakan, ya, cincin dan sebagainya, ya, itu terbuat dari emas. Allahu alam biswab. Mungkin ini jika ada pertanyaan dulu kita bahas. Belum ada. Baik, kita lanjut dulu. Ya. Baik. Jadi bahwasannya, ya, intinya adalah bahwasannya seorang laki-laki itu dilarang menggunakan cincin dari emas. Ya. Kalau dari perak silahkan. Ini biasanya kan terjadi nih, ya, yaitu dengan bahasa, apalagi mau menikah, yaitu tukar cincin, ya, dengan calon istrinya dan sebagainya, ya, atau dengan istrinya. Nah ini, ya, jadi laki-laki itu tidak boleh. Namun ada yang membuat istilahnya, membuat hilah. Ya, konspirasi ide atau taktik, ya, kalau gitu sudah yang perempuan atau yang istri diberikan yang warna emas, sedangkan yang laki diberikan warna yang putih. Karena emas tidak boleh, akhirnya dijadikan emas putih. Ini sama saja hukumnya, ya. Jadi tidak boleh laki-laki itu punya, artinya memakai emas. Kalau punya emas silahkan, ya, di rumah laki-laki beli emas dan sebagainya, dia beli kalung, perhiasan dan sebagainya, boleh. Tetapi kalau untuk dipakai oleh laki-laki tersebut, ini hukumnya haram, ya. Ma yubahu lin nisa at-tahalli bihi minadz-dzahab wal fiddah. Ya, yang diperbolehkan bagi perempuan, ya, berhias emas dan perak, yubahu lin nisa'i minadz-dzahabi wal fiddah, ya, diperbolehkan bagi perempuan untuk menggunakan emas dan perak majarot adatuhunna bilubsihi, yang artinya
pemakaiannya itu sesuai dengan kebiasaannya. Ya, artinya boleh perempuan itu pakai gelang terbuat dari emas, anting-anting dari emas, kalung, kemudian dan sebagainya. Ya, yang sebagaimana perempuan. Ya. Li'anna syari' abaha lahunna ya al-huli mutlaqo. Karena memang Allah Subhanahu wa taala syari' yang pembuat syariat itu membolehkan berhiasnya perempuan menggunakan emas itu secara mutlak. Ya, tidak ada larangan. Ya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, ya, uhilla adz-dzahab wal harir li inasi ummati. Dihalalkan emas dan harir itu kain Masya Allah. Sutra. Ya, diperbolehkan emas dan kain sutra bagi perempuan, golongan perempuan dari umatku. Wa hurrima ala dzukuriha, dan diharamkan, haram hukumnya laki-laki memakai keduanya. Atau salah satunya. Jadi tidak boleh laki-laki itu pakai sutra. Rawahu Ahmad, Abu Dawud, wa Tirmidzi, wa Nasa'i. Fadalla ala ibahati tahli bid-dhahab wal fiddah lin nisa. Maka hadis tadi menjelaskan bahwasanya diperbolehkan bagi perempuan untuk berhias menggunakan emas dan perak. Wa ajma'al ulama ala dzalika. Dan ulama juga telah sepakat. Wala zakata fi huli an-nisa. Dan tidak ada zakat pada perhiasan wanita. Ya, baik yang emas maupun perak, idza kana mu'iddan lil isti'mal au lil i'arah. Jadi kalau seandainya kita punya istri, ya, istri kita belikan perhiasan emas dan perak, anggaplah emas, ya, anting-anting, kalung dan sebagainya, ya, ini kita berikan kepada istri kita, ya, selama emas atau perhiasan itu disiapkan untuk dipakai atau dipinjamkan, ya, ini kalau zaman dulu emas itu, ya, perhiasan itu bukan untuk dirinya sendiri saja, tapi juga dipinjamkan. Subhanallah. Ya. Jadi kalau dengan niatan untuk dipakai atau dipinjamkan, liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Nabi SAW mengatakan, laisa fil huli zakah. Tidak ada dalam perhiasan itu zakatnya. Ya, rawahu at-Tabrani an Jabir bi sanadin dhaif. Memang bahwasanya dikatakan ini diriwayatkan oleh at-Tabrani, ya, dari Jabir dengan sanad yang lemah. Lakin yu'abbiduhu, tetapi apa? Ya, jadi bahwasannya ini ditentang. Ya, hadis meskipun artinya kedhaifannya ini ditentang dengan apa? Majaro al-amal bihi. Karena, ya, artinya sebagaimana yang berlaku di kalangan masyarakat. Ya, wa qala bihi jama'atun minas sahabah. Dan artinya bahwasanya tidak ada zakat bagi perhiasan wanita yang dipakai atau dipinjamkan itu adalah waqala bihi jama'atu minas sahabah. Ini adalah perkataan, ya, banyak dari kalangan para sahabat. Di antaranya Anas, Jabir, Ibnu Umar, Aisyah, Asma, ya, yaitu Aisyah wa Asma, yaitu ukhtuha, saudaranya Aisyah dan Asma ini bersaudara. Qala Ahmad, bahkan Imam Ahmad rahimahullah mengatakan fihi an khamsati min ashabin Nabi SAW. Jadi banyak, bahkan ada 50 sahabat Nabi yang meriwayatkan tersebut. Artinya tidak ada zakat bagi perhiasan wanita yang dipersiapkan untuk dipakai atau dipinjamkan. Wa in u'addu al-huli lil qura. Terus kalau
emas artinya perhiasan disiapkan untuk disewakan. Ya, dia punya perhiasan tapi ini dia siapkan untuk disewakan. Nah, kalau tadi kan gratis nih. Kalau yang tadi ya, jadi perhiasan dipakai atau dipinjamkan. Namanya orang minjem berarti kan tidak berharap lebih. Ya sudah, yang penting kembali barangnya. Kalau ini disewakan, ya punya anting-anting dan sebagainya disewakan. Ya ini berani sekali kalau ini, masya Allah ya. Kalau zaman kita mungkin ngeri ya penyewaan emas. Ya, au uaddu li ajalin nafaqah. Atau yang disiapkan perhiasan ini adalah untuk nafaqah. Ya. Ittakhadha rasidan lil hajah. Ya. Jadi disiapkan untuk kebutuhan. Ya. Untuk menutupi kebutuhan. Au uaddu likunyah. Liddikhar. Atau yang disiapkan untuk menjadi tabungan. Ya. Au lam yaqsid bihi syai'un mimma sabaq. Atau tidak ada maksud sebagaimana yang tadi kita jelaskan, bukan untuk bukan untuk dipakai atau bukan untuk dipinjamkan. Selain daripada itu, ya, fahuwa baqin ala aslihi, maka dia tetap pada aslinya. Apa itu? Tajibu fihi zakat, maka dia wajib dizakati. Berarti simpenan kita, harta kita punya emas sekian yang tidak kita pakai, ya, itu semuanya harus dizakatkan. Ya, bahkan ada yang orang investasi emas. Ya, dia jual uangnya, hasil kerjanya dibelikan emas. Baik nanti berupa koin, atau ada yang berupa yang semacam sekarang dengan dinar dan sebagainya, yang dijadikan simpenan, maka di sini wajib mengeluarkan zakatnya. Li'anna dzahab wal fiddah tajibu fihima az-zakah. Karena apa? Bahwasannya emas dan perak diwajibkan pada keduanya ada zakatnya. Wa innama saqata wujubuha fi ma'u'addu lil istimal awil ariyah. Maka akan jatuh, artinya akan gugur kewajibannya jika perhiasan tersebut disiapkan, artinya ada niat, disiapkan untuk dipakai atau dipinjamkan. Artinya gugur kewajiban, tidak perlu bayar zakatnya. Fayabqa wujubuha fima adahu alal asal idza balagha nisaban binafsihi au bidhammihi ila malin akhar. Maka ya kepada selain keduanya berarti apa? Dia tetap wajib ya hukumnya untuk dikeluarkan zakatnya kalau sudah mencapai nisabnya, baik binafsihi, barang tersebut murni barang, hanya barang tersebut saja, atau digabungkan dengan harta-harta yang lain. Ya, berarti kalau dia punya emas, jadi emas itu kan setara kalau 20 miskol, jadi 20 dinar. Ya, berarti 1 dinar itu kan sekitar 4, berapa gitu. Yang nanti ujungnya adalah 20 dinar itu 85 dinar. 85 gram untuk emas. Sedangkan perak adalah 595 gram. Ya. Perak 595 gram. Kalau emas itu 85 gram. Ya. Berarti kalau dia punya emas seperti itu, sudah mencapai nisab dan haul, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Atau mungkin dia punya 40 gram emas, cuman dia punya tabungan uang juga, udah digabung aja. Ya, nanti uang itu ya dihitung atau senilai dengan yaitu harga emas.
Kalau emas 1 gramnya seandainya sekarang seumpama nih, emas anggaplah 500.000, ya sudah. Berarti untuk mencapai angka 85 gram kira-kira butuh berapa rupiah? Ya 500.000 dikali 85, ya sekian lah. Berarti kalau sudah mencapai harta tadi totalnya, ya sudah. Anggap seandainya ya 500.000 dikali atau 1 juta lah. 1 juta per gram. 1 juta berarti dikali 85 gram berarti 85 juta. Berarti kalau seandainya dia ternyata apa? Dia punya 60 gram emas. Ya, ini kan belum kalau emasnya saja, tapi digabungkan dengan harta yang lain. Mungkin dia punya uang. Dia punya uang sekitar ya 30 juta. Berarti di sini kan sudah ketemu. Ya. Emas 60 gram dengan yaitu uang 30 gram. Berarti sudah artinya sudah lebih. Bahkan di sini ada berarti sekitar 90 juta melebihi. Ya, maka di sini tetap wajib bayar zakat. Jadi bukan hanya murni emas saja. Jadi dihitung juga harta yang berupa uang, ya kertas dan sebagainya, baik dolar dan sebagainya dihitung nanti senilai dengan berapa gram emas. Ya. Jadi itu ya tetap wajib mengeluarkan zakatnya. Fa in kana dunan nisab, kalau seandainya belum mencapai nisab, dia punya harta simpanan ya emas dan sebagainya belum mencapai, hanya kalau ini baru seandainya, ingat kalau seandainya 1 juta per gram, ternyata dia punya emas itu cuma 50 gram, uang enggak punya. Ya, maka kalau belum mencapai nisab wala yumkinu dhammuhu ila malin akhar, atau tidak mungkin digabungkan, maksudnya digabungkan pun belum mencapai nisab dengan harta yang lain, fala zakata fihi, maka tidak ada zakat di dalamnya, illa idza kana muaddan litijarah, kecuali kalau memang disiapkan harta tersebut untuk diperdagangkan. Ya, fa innaha tajibuz zakah fi qimatihi, maka dia wajib mengeluarkan zakat fi qimatihi, yaitu pada harganya, senilai harganya. Hukmu tamwihil hitan wa ghairiha, hukum menyepuh ya tembok ya dan selainnya dengan menggunakan emas dan perak. Wattikhadil awani minhuma, begitu juga menyepuh perabotan dengan keduanya. Yuhramu, diharamkan, an yumawwiha sakfun, ya bahwasanya emas diharamkan menyepuh plafon, atap, ya menyepuh atap dengan disepuh, artinya tidak boleh ya atap itu disepuh ya begitu, atau tembok disepuh bidahabin au fiddah, ya baik itu emas maupun perak. Au yumawwiha bisyai'un minas sayyarat, yaitu atau juga yang disepuh adalah mobil. Masya Allah saking kayanya ya disepuh dengan emas. Au mafatihiha bihima, atau kuncinya ya kuncinya disepuh dengan emas atau perak. Kullu dzalika haramun 'alal muslim, ini semuanya haram hukumnya. Wa yuhramu tamwihu qalam, begitu juga diharamkan menyepuh pena, pulpen ya saking kayanya. Ya, au dawat, atau ember, tempat tintanya, ya tempat tintanya itu disempuh dengan emas saking kayanya, bidahabin au fiddah. Ya, li'anna dzalika sarafun wa khuyala. Kenapa? Karena itu termasuk pemborosan dan khuyala, kesombongan. Wa yuhramu ittikhadul awani minad dhahabi wal fiddah. Begitu juga diharamkan ya menjadikan perabotan rumah tangga itu berbahan dasar dari emas ataupun perak.
Atawihul awani bidzalika, atau disepuh dengan emas dan perak. Artinya apa? Ini murni dia punya emas saking banyaknya, ya sudah. Jadi piringnya ya, atau ceretnya, atau apa namanya, gelasnya, ya semuanya terbuat dari emas murni. Ini haram hukumnya. Jangankan itu, disepuh saja hukumnya haram. Apalagi kalau murni, ya sudah, satu piring itu semuanya emas. Ya. Qala sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Walladzi yashrabu fi aniyati dzahabi wal fiddah." Sesungguhnya orang yang minum ya pada tempat yang terbuat dari emas dan perak, innama yujarjiru fi batnihi naru jahannam. Sesungguhnya dia sedang menyalakan api neraka jahanam di dalam perutnya. Ya. Kama annahu yashtaddul wa'id. Begitu juga bahwasannya ya sangat keras ya siksaan atau sangat keras ancaman ala man labisa khotamad dzahab minar rijal. Ya, bagi ya orang laki-laki yang memakai cincin dari emas. Walakin ma'al asaf, tetapi yang sangat disayangkan. Sangat-sangat disayangkan. Kenapa? Taro ba'dul muslimina yalbasuna khawatima ad-dhahab min fi aidihim. Sebagian kaum muslimin, kita lihat subhanallah, sebagian kaum muslimin mereka menggunakan cincin-cincin emas di tangan-tangan mereka. Ini kita akui. Ya, kita akui. Bahkan ada yang menggunakan kalung dari emas. Kita akui ini. Dan inilah yang sangat-sangat disayangkan. Ya. Kenapa? Karena masih ada orang muslim laki-laki yang masih menggunakan emas, cincin emas dan sebagainya. Padahal ini hukumnya haram. Ya, ghairu mubalina bil wa'id. Jadi orang-orang seperti ini tidak peduli. Ya, tidak peduli tentang adanya ancaman bagi orang yang menggunakan emas. Au yajhalunahu, atau memang dia jahil. Jahilnya di sini karena tidak mau belajar. Ya, tidak pahamnya di sini karena tidak mau berusaha menuntut ilmu. Seakan-akan sudah mencukupkan dirinya, saya sudah pernah ngaji waktu kecil, khatam waktu kecil sudah cukup itu. Ya. Jadi seakan-akan mereka ini khatam sekali sudah cukup dalam seumur hidup. Jadi tidak perlu ngaji lagi, sudah sempurna imannya, subhanallah. Ya. Ini yang sangat disayangkan. Ya, ada yang memang tidak paham, ada yang karena kebodohan. Kebodohannya itu disebabkan karena apa? Karena memang tidak mau belajar. Ya. Kalau belajar dan sebagainya, atau mungkin daya tangkapnya kurang, ini kan lain proses. Tapi karena memang dari awal sudah tidak mau belajar, tidak mau menuntut ilmu, ya, fal wajib ala haula'i at-taubah. Maka untuk orang-orang yang seperti itu, ya, maka wajib bagi mereka untuk taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, miyatahalli bidzahab, yaitu menggunakan perhiasan dari emas. Wal iktifa bima ahbahallahu min khatamil fiddah. Dan cukup ya, kalau mau menggunakan cincin, cukup menggunakan cincin yang dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu apa? Cincin yang terbuat dari perak. Fa fil halali ghanimatun 'anil haram. Ghaniyatun 'anil haram. Maka sesungguhnya ya, dalam kehalalan itu berarti kita sudah, artinya sudah tidak berbutuh lagi dengan sesuatu yang haram. Artinya Allah sudah berikan cincin, ini sudah. Tetapi apa? Cincinnya harus terbuat dari perak. Tidak usah dilanggar lagi. Sudah diberikan seperti ini, jangan dilanggar menggunakan yang haram. Ingatlah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Dalam surat At-Talaq Allah Ta'ala berfirman, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib.
dan akan diberikan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal pada Allah, Allah akan mencukupinya. Innallaha balighu amrih. Ya, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyampaikan perkaranya. Ya. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadara. Allah Subhanahu wa taala sudah menjadikan ya pada setiap sesuatu itu kadarnya. Nas'alullaha lil jami'al basirah. Kita memohon kepada Allah untuk semuanya al-basirah, ilmu fi dinihi, di dalam ilmu dalam agama, wal amal, dan amal, bi syar'ihi wal ikhlas liwajhihi. Ya, dan beramal dengan sesuai syariatnya dan ikhlas mendapatkan pahalanya. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan pada sore hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semuanya. Barakallahu fikum. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahu bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.